apa yang menjadi peristiwa musibah ini sebenarnya sudah memberikan dampak kepada kita semua, umat Islam khususnya, berawal dari dilarangnya ibadah umroh, ditutupnya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dan sampai sekarang masih belum dibukanya akses ke Raudhah di Masjidil Nabawi, dan ziarah ke makam Rasulullah. Dan walaupun masih sangat terbatas, tapi mataf, tempat tawaf sudah dibuka dari jam 6 sampai jam 12 waktu Saudi Arabia, dan kemudian ditutup kembali, dan tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah bagi masyarakat di sekitar Masjidil Haram, hanya dilaksanakan oleh para petugas masjid. Kemudian ke seluruh dunia di mana Jumat khususnya tidak bisa dilaksanakan. Kemudian banyak masjid yang sudah mulai menggurung hambalnya, dan bahkan sangat terbatas melaksanakan ibadah-ibadah sholat berjamaah. Saya tadi baru membaca pemberitaan bagaimana Gubernur Jakarta Anies Baswedan menceritakan orang-orang yang dikuburkan sampai detik hari tadi itu di Jakarta dengan standar penanganan jenazah COVID-19 itu hampir 500 orang. Jadi walaupun pemerintah melaporkan sekitar 170 orang yang terbunuh dalam kasus COVID-19 ini, tapi sebenarnya fakta di lapangan jauh lebih mencekam, khususnya bagi daerah Jawa yang kita pahami, khususnya Jakarta. Tapi bagaimana seharusnya kita bersikap? Ini yang paling penting, dan ini yang saya ajak kita untuk mendiskusikannya malam ini. Pertama, saya melihat, dan bahkan saya juga merasakan itu di awal-awal, adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Itu jauh lebih mendominasi kita semua. Bahkan saya mendengarkan pernyataan dari beberapa ustadz-ustadz kabir yang juga merasakan kecemasan itu. Menangis tak berkesudahan untuk kemudian melihat apa atau menyadari apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Berawal sebenarnya kalau kita pahami, saya sering mengatakan bahwa ingat, nanti boleh Bapak buka surat Al-Anfal ayat 25 yang mungkin sudah saya share beberapa ceramah saya secara online di berbagai media. Di situ Allah mengingatkan adanya fitnah. Fitnah itu azab, bencana, musibah, ujian, malapetaka yang ditimpakan tidak hanya sama orang zalim. Kalau sudah begini polanya, nanti akan saya kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Karena saya masih melihat adanya orang-orang di sosmed yang kerjaannya lebih suka mencaci maki, lebih suka menyalahkan, lebih suka menyudutkan, lebih suka, padahal memang betul. Jadi kalau orang yang kasarnya, orang kalau sudah hitam, dibilang hitam, yang bodoh itu yang bilang juga, kamu orang hitam, kamu orang keling, kamu apa rupanya masalahnya, memang dia faktanya hitam. Sekarang Anda mau apa dengan dia hitam? Kira-kira begitu. Jadi sekarang ini ada fitnah yang tengah melanda seluruh dunia, tidak hanya menimpa orang zalim. Siapa orang zalim? Allah tidak bilang orang kafir nih. Kemarin kita dengan gagah perkasa bilang Cina bahwa mereka dihajar Allah karena sebab mereka menzalimi saudara-saudara kita Muslim. Faktanya Cina lebih dulu keluar dari masalah ini. Dan sekarang negeri-negeri Muslim, Indonesia termasuk negeri dengan percepatan jangkitan penyakit ini nomor 2 dunia setelah Italia. Menunjukkan betapa ada apa. Bahkan sampai Saudi Arabia juga ada apa dengan semua ini. Makanya ada Allah mengatakan, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahui Allah itu kalau sudah memberikan hukuman sadis, kejam, pedih. Nah, yang harus kita pahami dari sini bahwa ini hukuman, karena Allah mengatakan syadidul iqab, bukan syadidul azab. Al-iqab itu artinya hukuman. Hukuman atas kesalahan. Siapa yang salah? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya orang zalim. Kalau begitu siapa? Orang soleh. Kenapa orang soleh juga kena? Ada satu hadis, nanti kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ketika Nabi mengatakan, in zaharatil ma'asi. Kalau maksiat sudah terang-terangan. Orang sudah tidak menganggap maksiat salah. Orang sudah menganggap maksiat biasa, maksiat lumrah, korupsi biasa, berpakaian sampai pada telanjang bukan sesuatu yang aneh, LGBT perilaku biasa, moral ambruk tidak masalah, narkoba melebar dan semuanya tidak ada persoalan. Atau bukan kita tidak menganggap itu tidak salah, tapi kita tidak mau lagi menegur kesalahan itu, maka ammahumul azab alaihim. Allah akan menimpakan azab atas mereka.
Waktu itu Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, apakah karena di tengah mereka tidak ada orang-orang soleh ya Rasul? Apa Nabi bilang? Ada. Kalau boleh kita bilang, majelis kita ini majelisnya orang soleh. Biasanya kita di masjid, biasanya kita berada di majelis-majelis jalsah-jalsah ilmiah, kita muajahah, sekarang kita dipaksa ke rumah kita masing-masing. Allah tidak mau kita ketemu. Allah tidak mau kita duduk di masjid. Allah tidak mau kita rapat di masjid. Allah tidak mau kita ibadah di masjid lama-lama. Allah bilang, pulang kalian ke rumah. Kena. Kenapa? Ketika Ummu Salamah tanya, ya Rasul, apa tidak ada orang saleh? Nabi jawab, ada. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka juga kena. Tadi Bapak-Bapak mungkin menerima sharing saya, seorang teman yang alhamdulillah sekarang sudah karantina rumah 14 hari setelah proses dinyatakan negatif setelah dia positif corona. Dan itu saya sangat dekat, beliau pernah lama di Medan, bahkan kami pernah mengaji bersama, hafalan Qur'annya banyak, Masya Allah ibadahnya juga luar biasa, saya tahu betul, saya kenal beliau, saya tahu rumahnya, anak-anaknya, bahkan masih waktu beliau sedang dirawat di rumah sakit, saya sempat komunikasi juga dengan beliau, beliau menceritakan. Saya cuma mau sampaikan, mereka orang soleh juga terkena musibah ini. Jadi posisi kita sekarang tidak lagi posisi saling menyalahkan di antara makhluk. Karena mau cari apa? Dunia sekarang belum mampu mencari vaksinnya. Dunia sekarang belum mampu orang-orang pintarnya untuk mengatakan ini obatnya. Semua masih pada menduga. Sebagian besar masyarakat terjebak pada kecemasan yang berakibat munculnya psikosomatik. Tidak sedikit orang-orang yang saya dengar mengatakan mereka mengalami gejala yang sama seperti yang diidap oleh orang yang dikatakan penderita corona itu. Nah, ada apa? Dalam waktu singkat ini saya ingin sampaikan kepada kita apa solusi, apa yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an banyak solusi sebenarnya. Kalau ada sakit, Allah tidak pernah biarkan sakit itu muncul tanpa obat. Dan jangan lupa, kalau obat tidak ada, kalau kita sakit, kita akan teringat dokter. Ketika kita datang ke dokter, maka kita akan bertanya kepada dokter. Atau kita akan meminta satu hal kepadanya. Bantu saya untuk sembuh. Persoalannya, dokter cuma bisa bantu untuk sembuh. Siapa yang akan memberikan kesembuhan? Allah. Karena Allah dalam Quran menegaskan, wahuwa syafi. Dia adalah penyembuh itu sendiri. Sekarang tidak ada dokter yang bisa memberikan kesembuhan misalnya. Kepada siapa kita pergi? Karena kita berharap kesembuhan, kita minta dari Allah. Kalau ini musibah, kita dekat kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran atau kiat kecil yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan semoga Allah menjaga kita supaya kita tetap sehat. Dan Allah mengangkat secepatnya virus ini dari negeri ini. Karena saya melihat ada kekuatan yang sedang bergerak untuk kemudian, insya Allah, ini kekuatan yang saya maksud adalah kekuatan yang datang dari orang-orang beriman. Kekuatan yang datang dari orang-orang yang selama ini tunduk patuh kepada Allah. Ini bergerak yang kemudian Nabi mengatakan ada yang bisa merubah takdir. Salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Kekuatan doa. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang seharusnya hatinya bersih. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi wabah atau musibah besar ini? Pertama, kita harus memulai mengikhlaskan diri kita lagi. Ini pertama. Ikhlas itu apa? Di semua event hidup kita. Kita harus mulai dengan satu kata, lillahi ta'ala. Saya melakukan ini semua karena Allah. Kata karena Allah ini, itu harus dibarengi dengan tindakan. Kalau ini karena Allah, maka ikut cara Allah. Kalau ini karena Allah, maka ikut aturan Allah. Saya sholat karena Allah, sholat zuhur, tapi sholatnya 5 rakaat, itu enggak karena Allah. Saya sholatnya 4 rakaat zuhur karena Allah. Saya sholatnya rakaat pertama saya baca surat, saya baca Fatihah, saya baca surat karena Allah. Rakaat ketiga saya tidak baca surat, saya cuma baca Fatihah karena Allah. Di rakaat pertama saya 1 kali ruku karena Allah. Itu kira-kira kalau kita bawa dalam ibadah. Jadi artinya mulai kita melakukan perilaku kita dengan lillah. Di atas landasan lillah ini yang pertama sekali harus kita bangun adalah tawakal. Pelajaran tawakal sudah saya share
kemarin saya sengaja sendirian live di Facebook, nanti Bapak boleh lihat lagi di wall Facebook saya, atau yang sudah saya share, apa yang dimaksud dengan tawakal. Cuma saya perlu sampaikan kepada kita, tawakal ini adalah kekuatan yang hanya Allah berikan sama kita orang beriman. Tidak sama orang lain. Karena orang lain masih berpikir cara-cara ikhtiariah. Sementara tawakal itu adalah ikhtiar plus kedekatan kita kepada Allah di saat kita sudah merasa sangat tidak berdaya di hadapan Allah. Itu yang harus kita pahami. Jadi tawakal itu adalah, saya ulang sekali lagi, adalah ikhtiar plus ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini berisikan apa? Ya. Tawakal ini berisikan kekuatan, ketundukan, penyerahan, kepasrahan, ketidakberdayaan, pengakuan terhadap kekuatan bahwa Allah sajalah yang mengendalikan kita dalam hidup kita. Ya, inilah yang menjadi muatan dalam tawakal kita itu. Ini pertama. Jadi artinya kita menyerah. Tidak ada kekuatan selain Allah yang bisa mengendalikan ini. Tapi jangan lupa, kata menyerah ini Allah tidak akan terima kecuali harus ada ikhtiar. Saya sering mengambil contoh Hajar ketika dia berjalan dari Sofa ke Marwa, tujuannya cari air. Itu ikhtiar. Kenapa dia mencari air? Karena dia haus. Anaknya haus. Dia butuh air. Dia ditinggalkan suaminya tanpa bekal air. Dan dia tahu. Dan dia tidak marah. Dia tidak protes. Tidak ada satu kata pun dia mengatakan bahwa dia tidak suka. Dia tidak terima kepada Ibrahim. Kenapa dia lakukan? Karena dia sudah bertanya kepada Ibrahim, apakah kau tinggalkan ini semua atau kami di sini atas perintah Allah? Dan ketika dia mendengar jawaban Ibrahim mengatakan ya, maka dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Kalau begitu aku tawakal. Kata tawakal ini artinya Allah tidak mungkin salah nih. Allah tidak punya rencana membunuhku. Allah tidak akan menghabisiku. Allah tidak akan membiarkanku dalam ketidakberdayaan ini. Allah pasti punya rencana positif nih. Itu juga jawaban dari Ismail alaihi salam ketika Ibrahim mengatakan anni azbahuka inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Aku melihat dalam tidurku aku menyembelihmu nak. Cobalah bagaimana pendapat. Apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, itu bukan mimpi. Kalau boleh kita kembangkan. Perintah. Maka kerjakan saja itu perintah Allah. Kenapa Ismail begitu tegas jawabannya? Karena sebab dia tahu dari ibunya. Dan dia yang mengalami juga. Bahwa kemarin dia ditinggalkan ayahnya. Di mana? Di lembah Bakkah bersama ibunya. Tapi Allah tidak membiarkan mereka. Ayah, sudah jangan takut. Walaupun perintahnya itu adalah sembelih aku. If'al ma tu'mar. Buat apa yang kau perintah. Yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan lihat aku nanti sebagai orang yang sabar. Insyaallah. Insyaallah. Kata insyaallah itu sering saya bilang 20-80. 20 ikhtiar kita, 80 adalah kepenyerahan diri kita kepada Allah. Aku percaya. Sering saya ilustrasikan dengan bahasa seperti kita pergi ke tukang cukur, kita pangkas. Biasanya event yang paling enak, paling kita sukai kalau tukang pangkas sudah menggeletakkan kursi kita. Biasanya waktu itu kita akan merem. Waktu merem, biasanya itulah saat yang paling dramatik karena tukang pangkas pegang pisau. Kemudian pisau diganti dengan yang baru. Padahal kita nggak kenal dia, namanya nggak tahu, alamatnya di mana kita nggak tahu. Tapi pertanyaan saya, apakah itu waktu yang kita tidak paling tenang? Jawabannya, ya, kita paling tenang waktu itu. Bahkan kita bisa tertidur waktu itu. Padahal pisau itu diletakkan di leher kita. Kemudian dia bersihkan beberapa bahagian dari rambut-rambut di leher kita. Dan kemudian dia merapikan segalanya dengan pisau itu. Apa yang membuat kita tenang? Kita tawakal. Apa unsur tawakal yang ada di situ? Kita yakin. Kita percaya sama dia. Kita tahu dia tidak menganiaya kita. Kita tidak tahu dia tidak akan menyembelih kita. Kita tahu dia tidak akan membinasakan kita. Itu dia. Pertanyaannya sekarang. Ketika Allah timpakan bencana COVID-19 di tengah kita. Kepada siapa kita harus tawakal? Kepada Presiden Republik Indonesia? Saya pikir banyak orang mengatakan makin dia banyak ngomong, makin takut kita jadinya. Kenapa? Karena itu tadi persoalannya ada trust atau tidak. Ada keyakinan atau tidak.
Ketika seorang bicara dan kita tahu orang itu jujur, maka kita akan percaya jika dia bilang, aku akan tolong kau, aku akan bantu kau. Maka kita percaya. Allah sendiri mengatakan, innaka la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Allah sudah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi kebutuhannya. Kenapa? Kau takut, maka datanglah kepadaku. Semua anak yang dia takut dalam dekapan orang tuanya, itulah tempat yang paling nyaman. Dia tidak peduli ini rumah atau tidak rumah, tapi dia tahu ini dekapan orang tuanya, maka dia nyaman. Kemana kita pergi hari ini untuk menenangkan hati kita? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena kita tawakal. Apa itu tawakal? Penyerahan. Karena sebab kita tidak berdaya. Kita berharap solusi dari apa yang sudah kita buat, yang kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau tawakal ini sudah terbangun, jangan lupa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya saat dia berangkat hijrah itu di tengah kepungan orang yang sudah siap untuk menyembelihnya, membunuhnya dengan pedang terhunus, tapi dia tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Dia selamat. Persoalannya sekarang, bagaimana kita bisa mensiasati tawakal dalam saat seperti ini? Saya sering mengatakan, ada orang kadang-kadang ketika dia mengalami musibah, dia bersedekah. Dia mengalami musibah, dia bangun tahajud. Dia mengalami musibah, dia berdoa, dia sholat, dia zikir, dia baca Quran. Itu adalah asupan yang memang harus dipenuhi atau diisi atau dilakukan oleh seorang yang tawakal kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama setelah kita membangun landasan keikhlasan, kita tawakal kepada Allah. Ustaz, tawakal ini gimana? Saya buat ilustrasi tadi sudah tentang orang yang cukur rambut. Kalau Nabi SAW pernah terjadi, ada orang yang tawakal, ketika dia tawakal, dia bilang dia masuk masjid, dia parkir mobilnya di luar, Nabi tanya, itu mobil udah dikunci belum? Kalau pakai bahasa kita. Dia bilang apa? Ya Rasul, saya tawakal sama Allah. Salah tuh tawakalnya. Tawakal yang benar, kau kunci dulu mobil, kau atur keamananmu, kemudian silahkan masuk masjid. Tenang. Kenapa? Karena kau sudah melakukan upaya maksimal. Yang saya kasih contoh dalam pelajaran saya di kajian online Facebook saya kemarin, Anda bawa sendal jepit harga 100 juta sekalipun, insya Allah tidak hilang. Karena masjid punya sekian pintu. Sendalnya jangan taruh bersamaan. Satu taruh di pintu sana, satu taruh di pintu lain. Karena kalau ada orang mau jadi maling, dia tidak akan bisa mengambil sendal itu secara bersamaan. Karena dia hanya menemukan sendal sebelah. Itu strategi Anda, dan itu ikhtiar Anda. Setelahnya, tawakal ala Allah. Itu tawakal. COVID-19, harus sering cuci tangan. COVID-19, social distance. Oke, silahkan. COVID-19, Anda harus pakai masker. COVID-19, Anda jangan berada di crowded, kerumunan banyak orang. COVID-19, Anda hindari dulu ke masjid. Kalau mengikut fatwa Majelis Ulama, sebenarnya jika wilayahmu zona yang sudah berada dalam zona merah. Kalau tidak zona merah, tadi saya ada pertanyaan itu. Ustadz, masjid kami di perusahaan, kami diperintahkan untuk tutup. Besok Jumat, kami dilarang sholat Jumat, Ustadz, karena 10 orang saja kami kumpul, sudah tidak dibenarkan. Dia tanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya dapat informasi, zona kami masih zona hijau, belum ada masalah. Tapi perusahaan bilang tidak usah. Nah, menghadapin ini, itu yang saya bilang tadi. Jika ikhtiar kita, Masya Allah, ini tinggal 10 menit waktu kita ini. Jika ikhtiar kita itu sudah optimal, fatawakal ala Allah. Insya Allah. Karena kalau bicara stay at home, ya kita punya rumah. Alhamdulillah kita semua dari rumah kita. Bagaimana orang yang tidak punya rumah? Kita bilang stay at home, kita orang yang pegang HP saja, alhamdulillah penghasilan ada. Ya, kalau tanya sama saya, apa saya masih keluar mengaji? Tak lagi mengaji saya. Tapi saya tawakal sama Allah. Rezeki saya Allah atur. Saya yakin Allah tidak akan menzalimi, tidak berlaku zalim kepada hamba-Nya. Oke, itu pertama. Kedua, doa. Doa inilah satu-satunya cara. Tidak ada pemimpin di muka bumi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh semua rakyatnya. Tidak ada. Gubernur Sumatera Utara, saya punya nomor HP-nya. Saya bisa simpan. Wakil gubernur, saya punya nomor HP-nya dan saya simpan. Kemudian, saya kalau telepon, apa beliau langsung angkat saya? Tidak. Maka yang kedua, jika kita sudah melihat ada sesuatu yang kita butuh pemilik semesta raya,
maka kita harus menyerah kepada. Menyerahnya dalam bentuk apa? Doa. Doa ini dalam lingkup yang lebih ritual tauqifiyahnya bisa salat. Nabi kalau situasi begini, dia banyak-banyakin salat. Salat tahajudnya dibanyakin, salat duhanya dibanyakin, salat awabin ya antara maghrib menuju isya dia banyakin. Kemudian pokoknya dia banyakin salat. Kemudian dia meminta hudurul qulub, dengan hati yang hadir. Dia minta sama Allah. Dia datang kepada Allah. Ini yang kedua. Selalulah berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara saya, doa itu bukan harus di atas sajadah. Ketika kita melepas anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita harus keluar rumah, doalah kepada Allah. Ya, kemudian minta, ya Rabb, berikan kesembuhan bagi yang sakit. Jangan lupa tuh, karena banyak saudara kita yang sakit sekarang. Ya Allah, berikan kesehatan bagi mereka yang menangani yang sakit. Ya Allah, berikan sentuhan kepada mereka yang memimpin negeri ini, agar mereka bisa memimpin dengan benar dan mengajak kami pada takwa kepadamu, ya Allah. Kalau saya doa sekarang, ya Allah, bawa presiden kami ini menjadi presiden yang bertakwa, ya Allah. Agar dengan ketakwaannya selamatlah kami di jalan-Mu. Agar dengan ketakwaannya selamatlah kami jadi rakyat di negeri ini, ya Allah. Ya Allah, para menteri, dan semuanya, ini doa yang kita tidak bisa sampaikan, tapi Allah bisa dengar. Kenapa? Karena Allah mengatakan, aku lebih dekat pada kalian. Jauh lebih dekat dari urat leher kalian sendiri. Artinya kalau urat leher kita bicara, urat masuk udara, urat masuk makanan, kalau disembelih atau diputus itu, matilah kita. Artinya Allah lebih dekat dari sebab yang membuat kita bisa hidup. Ini yang kedua. Jadi tadi saya bilang, di atas landasan keikhlasan, kita bangun tawakal. Itu pertama. Kedua, doa. Doa ini jangan putus. Ingat Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, dia doa, Rabbana bu'asa fihim, wahai Tuhan utuslah untuk mereka, Rasulam minhum, Rasul dari mereka. Nabi berdoa Ibrahim, baru Allah kabulkan 1500 tahun kemudian. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan takut. Ada doa yang Allah akan selesaikan dengan memperhatikan standar ketakwaan yang sudah kita bangun. Yang ketiga, ini saatnya kita silaturahim. Bapak Ibu yang mulia, tolong ya, saya memperhatikan banyak kali di Facebook itu, selalu saja ada yang nge-share ini kapan matinya, kenapa nggak mati-mati, padahal sudah kena COVID-19, kok bisa hidup? Yalah, dia dapat standar rumah sakit yang bagus, bla 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 bla. Kenapa dia tidak mati? Kenapa si Anu bisa jadi ini? Kenapa dia mengeluarkan ini dan sebagainya? Ini bukan saatnya untuk saling kita jadi pengamat di sini. Kalau kita melihat sesuatu yang tak mengenakan dan kemampuan kita hanya bisa berdoa, doalah. Silaturahim itu bukan harus touch fisik, ya, sentuhan fisik. Silaturahim itu adalah hati ini dekat kepada kita semua. Ya Rabb, saya berdoa kepadamu, saya minta kepadamu. Ya Allah, aku minta kebahagiaan untuknya. Ya Allah, dia sedang berada di jalan yang salah. Aku minta kau berikan kebaikan untuknya. Jadi doakan saudaramu. Jadi silaturahim yang saya maksud di sini, kita lebih banyak kemudian mendoakan saudara kita. Ini yang ketiga. Keempat, tawakal, doa, silaturahim, dan kemudian ada yang menarik yang saya pelajari dari Pak Arif Mustain, yang saya kirim laporan beliau atau cerita beliau, pengalaman beliau setelah beliau sembuh dari COVID-19. Apa beliau bilang? Jangan terjebak pada kepanikan dan mulailah untuk memberi. Ini bahasa yang menarik ini. Jadi sesulit apapun memberi, dan Islam sudah ajarin itu. Ada satu pemberian yang kita tidak akan mungkin bisa mengatakan aku tidak bisa. Karena semua kita bisa. Kaya, miskin, tua, muda, dan semuanya bisa. Apa itu? Senyum. Mulai hari ini sebenarnya, jangan berpikir, wah, karena sebab ada penyakit tidak mau memberi, menumpuk, menimbun, menyimpan, kemudian menahan. Sehingga jadilah kita kikir. Tidak lantas kita memikirkan bagaimana orang-orang susah yang mungkin sudah tidak bisa makan hari ini. Berapa banyak orang yang pekerjaannya terputus hari ini. Dia tidak mendapatkan pekerjaan lagi, atau pekerjaannya sudah tidak bisa berlaku lagi. Kedai-kedai yang ditutup dan sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang secara ekonomi mereka lemah, yang selama ini seharusnya mereka setiap hari, rezeki mereka dengan keluar dari rumah mereka, tapi kemudian hari ini mereka tidak bisa keluar rumah, ataupun kalau keluar rumah mereka tidak mendapat sebagaimana seharusnya. Sementara aku Allah berikan kelebihan. Yang saya tangkap dari yang beliau berikan, ada yang menarik, nanti kalau boleh Bapak baca, di ujung pembahasan beliau tadi, beliau ingin membangun semacam laboratorium, klinik laboratorium penelitian terkait COVID-19 atau virus-virus ini. Dan beliau sudah bincangkan, share bersama teman-temannya, kata beliau.
Ini orang soleh. Nanti kalau ke Medan sekali-sekali bisa. Karena beliau ini yang dulu pernah menjadi Kakandatel di Aceh, satu-satunya Kakandatel di Banda Aceh yang sempat menjadi khotib Jumat. Dan bahkan pernah melakukan negosiasi dengan GAM waktu itu di Aceh, waktu masih DOM, zamannya DOM itu. Orangnya sangat soleh, saya kenal betul kepribadiannya, bincang bahkan sebagainya, subhanallah, keluarganya keluarga yang soleh. Jadi terakhir yang perlu saya sampaikan, karena waktu kita yang terbatas sekali ini, tinggal 3 menit 18 detik atau 16 detik lagi ini. Ya, saya perlu sampaikan kepada kita, mulailah biasa memberi. Share-lah setiap pagi minimal doa kita kepada saudara kita, doa kebaikan. Doa untuk para pemimpin, doa untuk para ulama, agar mereka istiqomah. Doa untuk para asatidz, doa untuk pengurus-pengurus masjid, doa untuk tetangga kita, doa untuk komplek perumahan kita, doa untuk semuanya, supaya akhirnya Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Doa untuk anak kita, doa untuk istri kita. Karena sebenarnya Allah sedang paksa kita untuk sendiri. Allah sebenarnya kita ini dihadapkan kepada satu dinding kelemahan kita. Dan di situ Allah mau lihat, kau sudah lihat wajahku di sini? Kalau kita belum memeriksakan diri dan melihat wajah Allah di situ, Allah masih akan tahan lebih lama azab ini. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan, jika takut tidak muncul di sini, jika ketakutan tidak muncul dari peristiwa ini, maka peristiwa ini akan sangat sulit diangkat. Ketakutan apa? Naluriah, ketakutan mati. Kalau ketakutan mati ini tidak muncul, ada orang yang bermaksiat. Ini karena terus terang, ini banyak maksiat dilakukan yang kita bukan menganggap tidak salah, tapi tak mau tegur lagi. Alhamdulillah sekarang diskotik tutup, tempat-tempat maksiat tutup, orang-orang yang biasa selingkuh, melacurkan diri dan sebagainya, mulai takut. Walaupun saya melihat grafiknya belum tajam nih. Masih berada di posisi yang tersendat saja ini. Tapi masih dilakukan oleh sekelompok orang. Ya. Nah, kalau sampai orang sudah mulai takut mati, mati pula aku nanti dan sebagainya, maka insya Allah. Ditambah lagi dengan kita, yang kita takut sama Allah. Bu, lihatlah betapa luar biasanya. Allah sedang menakuti kita dengan makhluk yang tidak kelihatan oleh mata kita. Allah sedang menakuti kita dengan makhluk, bukan cuma kita. Amerika superpower, sebagainya, semuanya tumbang semua supremasinya. Allah sedang takuti kita dengan dia. Kalau kita takut kepada Allah, datanglah kepadanya. Karena dia Arhamur Rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, saya sudah melihat less than a minute. Waktu kita sangat terbatas sekali. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Masya Allah, saya berharap Allah memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan iman yang semakin meningkat dengan peristiwa ini, dan teruslah berdaya, teruslah berbuat, karena kalau saja akhirnya Allah menetapkan takdir yang tidak kita sukai dari peristiwa ini, sehingga nanti ketika sampai di akhirat, Allah akan memberikan keampunan dan ridhonya kepada kita. Tapi pastilah kita mengharapkan takdir yang baik yang Allah berikan kepada kita. Selamatnya negeri dari wabah penyakit ini, dengan diangkatnya semua kemungkaran, tidak ada lagi orang-orang yang melakukan kezaliman di tengah-tengah kita, tidak ada lagi pemimpin-pemimpin zalim, tidak ada lagi orang ulama-ulama yang menjual dirinya dengan kenikmatan dan kesenangan dunia, tidak ada lagi kerusakan moral. Kita berharap itu terjadi bagi negeri kita. Semoga Allah kuatkan pemimpin kita yang bertakwa. Semoga Allah kuatkan para dokter, para medis, perawat, dan semua mereka yang berada di garda depan. Tadi ada seorang teman yang bertanya kepada saya, anak saya masih mahasiswa, Ustaz, dan ada